Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seruan untuk bertobat adalah perkataan pertama yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat ia mulai dalam pelayanannya di bumi. Berita tentang pertobatan ini diseru-serukan Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea di awal pelayanannya kepada umat Israel. Jadi hidup dalam pertobatan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang, terlebih-lebih kita yang mengaku percaya kepadanya, sebab yang menjadi dasar pertobatan sejati adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuju pertobatan sejati ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Ada banyak orang yang menganggap dirinya benar dan suci sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak perlu bertobat. Pengakuan jujur sebagai orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah langkah awal pertobatan. Pengakuan kita adalah bukti bahwa kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Ini ada dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 8. Apabila kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa-dosa kita, maka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita harus percaya dan mengakui bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, kita pun harus mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dalam Yesaya 1 ayat 18, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, darah Yesus bentengi. Lawat kami semua Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus, yang percaya katakan, silakan duduk, shalom. Hari ini kita akan bahas tentang merehab. Apa saudara? Jadi merehab orang yang habis terkena setan. Untuk ngusir setan itu paling cepat. Tapi ngerehabnya yang perlu waktu. Jadi saudara harus tahu bagaimana cara merehab orang yang terkena kasus kerasukan, kasus terkena guna-guna. Itu cara merehabnya beda-beda, saudara. Jadi saudara harus tahu bagaimana cara untuk merehabnya sampai dia sembuh. Amin. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam Injil Yohanes. Jadi tema hari ini untuk rehab. Apa saudara? Rehab orang yang habis terkena setan. Ngomong sama sebelahnya, kamu keluar dari rehab enggak? Nah, Injil Yohanes pasal 8, Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 35. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka,
Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa firman itu yang memerdekakan. Dan firman itu yang memproses hidup seseorang untuk diperbaiki, untuk menjadi sempurna. Amin. Nah, saudara, misalnya kasus kerasukan. Masalah saudara, kasus apa? Mana? Orang kerasukan itu terjadi namanya penekanan syaraf. Apa saudara? Penekanan apa? Syaraf. Orang kerasukan itu roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Berarti ini berhubungan dengan alam bawah sadar yang berhubungan dengan otak kecil. Apa saudara? Makanya orang kalau kesurupan dikasih obat bius, walaupun kesurupan tetap meledak. Nanti saudara, karena apa? Ini berhubungan dengan otak kecil. Alam bawah apa? Alam bawah sadar. Nah, orang kerasukan itu adalah pengambil alihan. Apa saudara? Dikendalikan tubuhnya, terusan terjadi penekanan syaraf ada di otak kecil. Dan di situ akan terkena namanya alam bawah sadar yang berhalusinasi. Makanya orang kalau kerasukan itu merasa dibawa ke alam lain. Kerajaan, gua, atau di satu tempat. Nah itu berhubungan dengan otak kecil alam bawah sadar. Makanya kalau orang habis kerasukan, begitu sadar, setannya keluar, kepalanya sakit. Ibaratnya sudah dicengkram gini, ini loh. Dicengkram gini, ini ya. Habis dicengkram, lepas. Nah, saudara saya mau tanya. Saudara, tanganmu diikat kencang sekali. Setelah itu dilepas. Begitu lepas, bengkak enggak? Bengkak. Berarti ada sesuatu yang bikin apa? Memar, betul? Penekanan. Nah demikian orang kerasukan, itu pada waktu roh itu masuk, itu mencengkram otak kecil untuk mengendalikan badannya. Jelas? Jelas? Makanya begitu sadar, kepala pusing. Makanya kalau kasus kerasukan, habis lepas, kepala sakit. Nah setelah lepas, tugas kita sebagai hamba Tuhan atau tugas saudara sebagai keluarga harus ada follow up. Karena kalau enggak di follow up ini lama-lama dia jadi sarno. Tahu sarno? Sarape keno. Makanya sering ada kasus kerasukan, hari ini diusir setannya keluar, tetapi masih berminggu-minggu masih manifestasi. Padahal setannya sudah keluar. Tapi itu manifestasi kejiwaan. Ngerti maksud saya? Ngerti mas saudara? Karena ada pembengkakan ada di otak apa? Kecil. Nah cirinya apa? Saudara perhatiin, semua orang yang habis diusir setannya keluar, kepalanya pusing. Yang kesurupan. Nah pertama, dia akan merasakan diikuti terus. Merasa apa saudara? Merasa apa saudara? Merasa apa? Diikuti terus. Karena apa? Dia akan banyak halusinasi. Nah, kadang kalau orang itu enggak ngerti, dikira dia masih kena setan terus. Nah, ini bikin proses penyembuhannya lama. Apa saudara? Proses penyembuhannya apa saudara? Proses penyembuhannya apa? Lama. Ingat saudara, iblis menyamar menyerupai malaikat apa? Terang. Nah, begitu setannya keluar, ingat, dia akan menyamar. Nah, menyamar gimana? Berbagai macam bentuk. Tetapi, itu tidak masuk dalam tubuhnya, ada di luar tubuh. Ngerti? Nah, biasanya dia akan sering melihat roh orang mati. Jelas? Jelas? Jelas?
roh apa? Roh orang mati. Bahkan nanti kalau ada acara-acara kematian, dia bisa ngelihat roh itu keluar dari tubuh. Tapi itu sebenarnya adalah halusinasinya. Nah, jadi ingat, dan proses ini perlu waktu kira-kira sampai 3-6 bulan. Kalau yang parah bisa 1 tahun. Ingat, orang kalau mukul itu hanya 2 detik. Nyembuhin pukulan bisa mingguan. Betul. Ingat, penekanan apa? Otak kecil. Jelas? Jelas? Nah, ingat, jadi dia harus pertama, kita harus tahu dulu bahwa itu ada gangguan di otaknya ini. Nah, makanya saudara harus tahu, wah ini kasus kerasukan. Nah, makanya ada yang kasus kerasukan sampai berulang-ulang, padahal dia udah lepas. Nah, itu pentingnya karunia membedakan roh. Ini kena setan atau tidak. Suatu kali ada pembantu pejabat, itu manifestasi kayak kerasukan. Wah, kayak kerasukan gini-gini. Nah, kerasukan gini-gini. Wah, gini. Sampai teler gini-gini. Wah. Nah, pendetanya doa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang doain dari satu pendeta. Banyak pendeta sampai berminggu-minggu. Nah, ini pentingnya karunia membedakan roh. Nah, saya diminta datang ke tempat pejabat penting itu dia. Dia pejabat pajak di minerba, batubara. Mineral batubara. Pejabat penting dia. Saya lihat, wah ini bukan kasus kerasukan. Ini kejiwaan. Saya mau tanya, tapi ini juga ada obat juga ini, ada ngobat juga ini. Saya tanya, pembantunya, ini bukan kerasukan, jangan didoain. Itu pentingnya kalau membedakan roh. Memang waktu yang pertama itu memang dia kerasukan. Setelah lepas, nah dia punya pacar ngomong, kalau kamu susah tidur, minum obat ini vitamin. Nggak tahu dikasih pil koplo. Sama pacarnya. Jadi apa? Yang doainnya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia gini. Lah pil koplo dilawan. Lah, jadi saudara harus tahu. Nah, ingat, iblis menyamar seperti malaikat apa? Terang. Dia akan goda, tapi bukan ke dalam, masuk dalam tubuh, tapi di alam bawah sadarnya. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat, itu untuk jembatan dia. Nah, jembatan itu harus diputus. Yang pertama, saudara harus tahu dulu, itu penekanan saraf. Nah, dan dijelaskan bahwa hubungan antara orang hidup dan orang mati itu putus. Kan setan bisa menyamar apa saja. Jelas? 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 Dan yang kedua, patahkan sugestinya. Jadi diberitahu, kamu sudah bebas. Itu hanya kamu halusinasi. Karena orang habis kerasukan itu kepala pusing bisa sampai 3 hari, bahkan bisa 1 bulan. Tergantung kasusnya berat apa tidak. Jadi saudara harus bisa tahu, wah ini kasus seperti ini. Berarti jangan saudara, wah setiap kali dia manifestasi doain, manifestasi doain. Itu udah habis saudara. Jadi harus ngerti benar. Ini kerasukan atau bukan. Nah kalau yang kerasukan itu mata terbuka. Kalau yang pura-pura kerasukan atau kejiwaan mata tertutup. Sama kulitnya, kalau orang kerasukan tuh mati rasa. Pegang aja gininya. Gini, ada, oh berarti bukan gitu lah. Jelas? Berarti oh ini kasus kejiwaan. Nah, berarti dulunya memang kasus kerasukan, setannya keluar, sekarang kasusnya beda. Kasus apa? Direhab. Nah, yang kedua, dia harus diputuskan sugestinya dulu. Iman sama sugesti itu beda. Iman itu suatu keyakinan yang pasti benar. Amin. Nah, kalau sugesti
suatu keyakinan yang belum tentu benar. Nah, ini diputusin dulu, dijelasin itu hanya halusinasi. Pak kalau dia betul-betul ngerasa ngelihat bener, benda-benda terbang gimana? Ingat, dijelasin setan tidak masuk dalam tubuh kamu. Dia hanya untuk nakut-nakutin namanya demo aja supaya kamu tidak yakin kamu sudah bebas. Itu gunanya firman Tuhan ditanam ke dia. Jelas? Jadi setiap kasus kerasukan pasti ada kejiwaan. Karena setan itu merusak otak kecil. Jelas? Dan yang ketiga, dia harus dikasih kesibukan. Tidak boleh menyendiri. Jelas? Tidak boleh apa, saudara? Tidak boleh menyendiri. Jelas? Dikasih apa Ya kalau anak muda suruh nyapu, suruh apa, pokoknya kerja. Dan yang keempat, tidak boleh pegang game. Habis kerasukan, setannya keluar, dia sadar. Pegang game, masuk ke alam halusinasi. Ting, ting, teng, ting, ting, teng. Melaki jadi gini. Jelas? Jelas? Jadi kalau habis sadar dari pelepasan, tidak boleh pegang apa? Game. Kenapa pegang game? Nanti kan malah mancing alam bawah sadarnya, betul? Betul? Nanti malah kasusnya malah tambah lama, tambah pusing kita ngurusinya, betul? Jadi jauhi apa? Game. Sama jauhi film horor. Lah, habis dari pelepasan setannya keluar. Lihatnya film horor terus. Lah kejiwaannya kok kumat terus, betul enggak? Kapan selesainya, betul? Betul, harus ada masa rehab, ini penting sekali, betul? Ingat, 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Enggak boleh lihat film horor. Lihat apa? Tom Jerry aja ada. Oke, lihat yang pokoknya yang tidak berbau horor lah, gitu, ngerti tidak? Supaya tidak memancing sugestinya. Karena orang yang habis dari pelepasan, orang kerasukan itu, ingat, iblis akan berusaha menyamar, menjadi malaikat apa? Seakan-akan, akan bantu dia, kebuai apa, gini, gini. Nah itu saudara. Jelas? Jauhi apa? Game. Kedua apa? Film apa? Ketiga. Horor. Yang keempat film horor. Nah habis dirasuk setan. Setannya keluar, lihatnya film horor. Nah gimana? Bukan masuk lagi. Kasusnya tambah lama. Kita yang dua ini capek. Betul? Betul? Karena masa rehab ini penting. 3, 6 sampai maksimal kalau parah 1 tahun. Nah, yang kelima, dia belajar suruh muji menyembah Tuhan. Karena Allah bertata di atas pujian. Nah, jadi 5 ini pada waktu kasus kerasukan, ingat, setan itu akan mengikat dirinya, namanya sebelum bertobat namanya jembatan. Nah, jembatannya ini sebenarnya berhubungan dengan alam bawah sadar. Ini yang harus diputuskan demi nama Tuhan Yesus. Dan dia harus banyak baca Alkitab. Nah kalau yang kasus kerasukan gini nih, suruh banyak baca kitab Mazmur. Kitab apa saudara? Kitab apa? Mazmur. Sama kitab Amsal. Supaya tidak goblok. Jelas? 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 Jadi kitab apa? Mazmur. Dan kitab apa? Supaya tidak apa? Nah, jadi dia supaya ngerti. Jelas? Karena kasus pelepasan itu nanti ujung-ujungnya pasti di situ. Habis dari pelepasan, habis sadar, suruh baca kitab bilangan. Ya mumet. Suruh ngitung terus. Kitab bilangan sama kitab imamat. Ya bingung dia malahan. Betul? Nah, kecuali kalau semua Alkitab harus kita baca. Oke, harus. Tetapi untuk kasus pelepasan ini, jangan yang berat-berat dulu. Apalagi saya,
Habis dia ini pelepasan, mati-mati aja tidak lulus, gimana mau kita bilangan? Jadi kitab apa adalah Mas? Dan kitab apa? Amsal. 2 kitab ini suruh mempelajari betul-betul. Nah, jelas? Nah, terus suruh baca bolak-balik. Kalau dia bosan gimana Pak Daud? Nah, kalau seperti ini, hindari kisah-kisah yang berhubungan dengan perang. Kalau di Alkitab ada Raja Daud perang gitu lah. Nah, betul? Nah, itu memang kalau sudah sembuh harus dibaca, betul enggak? Tapi sebelum dia proses penyembuhan ini, supaya dia itu tidak terbawa alam halusinasinya itu loh, saudara. Nah, itu kitab Mazmur, kitab Amsal. Kalau dia mau nambah lagi, ada Injil Yohanes atau Matius. Nah, ya, harus ngerti Matius, Lukas, gitu saudara. Pokoknya jangan dikasih ini, wah kitab Wahyu, wah berat. Nah kecuali kita, kalau kita yang normal udah sembuh, kita baca Kejadian sampai Wahyu itu harus. Supaya kita tahu semua kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita, betul? Tapi untuk kasus yang seperti ini kan harus ada tahap-tahapnya saudara. Karena ini berhubungan dengan halusinasi. Jadi kita harus menghindarkan dia dari segala sesuatu yang berhubungan dengan halusinasi. Yang menciptakan halusinasi. Gitu saudara. Nah kalau kita tidak bisa merehabnya, melayani pelepasan, ya kasihan harus rank kena gimana. Yang penting itu follow up-nya. Makanya kalau saya biasanya suruh baca kitab apa? Mazmur, kitab Amsal, Injil Yohanes, Matius, Lukas. Suruh baca. Jelas? Nah sekarang yang kedua. Ini kalau kasus tentang kena guna-guna ilmu pelet. Nah, kalau kasus pasang susuk, nah kasus kena apa itu guna-guna ilmu pelet seperti kayak apa namanya itu mens tuh, ada yang juga pakai merica, kembang atil. Pokoknya intinya ilmu untuk menundukkan lawan jenis, ilmu guna-guna, ilmu pelet. Nah ilmu guna-guna, ilmu pelet ini sangat jahat saudara. Jahatnya kenapa? Pada waktu masuk ke dalam diri seseorang, ingat ini, ingat, begitu masuk ke dalam diri seseorang, ini akan mengubah karakternya 7 kali lipat tambah jahat. Apalagi sebelum kena ilmu pelet, dia sudah ada karakternya dikit-dikit berzina. Begitu kena pelet, dia terfokus hanya sama perempuan itu terus. Nah setelah itu dilepas, setannya kan keluar. Tapi bibit yang ditinggalkan ini, itu kan karakternya jadi sudahan. Itu karakternya jadi tambah kacau. Kalau dulu bibitnya kecil, begitu setannya keluar, udah lanjut merusak karakternya, wah jadi bandot kan gitu. Nah cara ngerehabnya gimana? Kan gitu, betul? Betul? Misalnya suaminya kena pelet, guna-guna, oke, lepas. Tapi perlu ingat cara ngerehabnya penting. Karena karakter udah terlanjur dirusak. Segala sesuatu yang dirusak untuk memperbaiki itu perlu waktu. Nggak bisa langsung sembuh. Enak amat. Kecuali satu, mujizat Tuhan. Amin. Tapi rata-rata kasus ilmu pelet, jadi ingat, makanya saya tuh kalau orang habis kena ilmu pelet, itu harus ada rehabnya, itu penting. Nah, rehabnya gimana? Ingat, orang yang habis kena ilmu pelet, setannya keluar. Ingat, orang kalau selingkuh pasti kan tukang tipu, betul enggak? Betul? Betul? Nah, setelah kena ilmu pelet, itu 7 kali lipat lebih jahat. Berarti 7 kalinya tukang tipu, betul enggak? Ngerti maksudnya? Ngerti? Lihat sekarang gini, orang kalau selingkuh pasti sering nipu. Nipu siapa? Nipu istri, nipu anak. Apalagi kena ilmu pelet.
7 kali lipat lebih jahat. Bayangin. Begitu setannya keluar, ngerehab karakter yang dirusak ini, bibit yang ada ini, untuk membersihkannya, pertama dengan darah Yesus, kedua harus dengan ada proses. Prosesnya apa? Firman Tuhan. Untuk memangkas bibit-bibit itu supaya hilang. Amin. Dan itu ada caranya. Jadi kalau saudara, terutama ibu-ibu yang suaminya pernah kena guna-guna, engkau jangan lihat suamimu itu sama pada waktu dia belum kena ilmu pelet. Karena kalau sudah kena ilmu pelet sampai hubungan badan, itu akan mengubah karakter 7 kali lipat lebih. Yang jelas satu, pasti tukang tipu jadi 7 kalinya penipu. Itu pasti. Yang kedua, berzina. Dia suka sekali ketagihan hubungan seks gonta-ganti. Kalau sudah habis kena ilmu ingat, setan itu merusak karakter. Jelas? 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 Nah, dan yang ketiga, biasanya orang yang habis terkena ilmu pelet, begitu sadar, masalah uang itu pelit sekali. Tapi kalau sama yang lain-lain, loyal. Ngerti? Ngerti? Jadi kalau kita misalnya punya keluarga yang kena ilmu pelet, kita harus tahu. Harus tahu cara ngerehabnya gimana. Betul? 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 Ingat. Jadi pandang uni habis kena ilmu guna-guna ilmu pelet. Pertama, tukang tipu. Kedua, berzina. Ketiga, pasti pelit sekali sama keluarga. Nah, jelas? Nah, caranya gimana ngerehabnya ini? Kalau enggak, ini bisa lebih parah. Kalau dulu kena setan, sekarang jadi karakter kan gitu. Betul? Betul? Nah, sekarang untuk inilah saudara datang untuk belajar. Ingat, jangan sampai on. Nah, betul? Nah, sekarang saya kasih tahu. Pertama, ini langkah pertama kalau punya suami atau anak atau keluarga yang kena ilmu pelet. Pertama, uang dikunci dulu. Ngerti? Ngerti? Karena kita tahu tukang ngerti? Ngerti? Uang di apa? Dikunci dulu. Karena ingat, tukang becak susah selingkuh. Tidak ada duit, betul enggak? Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? 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 Dan jadi pertanyaan, kita harus tahu dulu. Merehab itu penting. Maka ini kalau habis kena ilmu pelet, dia pegang duit banyak, proses untuk sembuhnya lebih lama. Nah, supaya lebih cepat sembuh gimana? Uangnya dikunci. Jelas? Uangnya apa dia apa? Dikunci. Penting dia dikasih makan, gaji, tinggal di rumah, udah. Karena kita harus siap sebagai keluarganya. Jadilah tukang tipu, pasti tukang tipu. Udah. Karena mantra itu merusak karakter. Jelas? Dan tahu enggak, untuk proses untuk membentuk karakternya supaya pulih lagi, itu perlu waktu 3-5 tahun. Baru kali ini saya khotbahkan cara ngerehabnya. Biasanya saya enggak ngotbahkan ini, karena tiba-tiba karena banyak sekali kasus, saya harus tak beritahu. Supaya banyak orang bisa merehabnya. Jelas? Jadi uangnya dikunci. Ingat, kelemahan laki-laki itu waktu pegang duit banyak. Betul? Kelemahan perempuan itu pada waktu tidak pegang duit. Betul? Betul? Yang setuju angkat tangan. Berarti pelaku.
Betul? Betul? Jadi ingat, begitu dia kena pelet, sadar, pihak keluarga harus segera merespon ini. Kunci uang dah. Karena kita tahu, kalau dia pegang duit, pasti dia berzina. Karena apa? Karakter udah dirusak. Jelas saudara? Ibaratnya jadi ketagihan. Orang kena narkoba itu harus ada rehabnya. Betul? Betul? Makanya harus dikunci. Ingat kita harus tahu. Wah, jadi tukang tipu. Itu 3-5 tahun. Nah, jelas? Nanti biasanya pinter ngomong. Saya untuk modal, saya mau kerja sendiri, mau ini. Bablas. Kok Pak Daud hafal? Kan bekas dukunnya. Kan tahu larinya kemana itu udah tahu. Arahnya kemana itu udah tahu. Ngerti? Jadi dipegang apa kun? Uang. Kalau itu kita orang tuanya harus kompak. Kunci duitnya udah. Supaya waktu proses pemulihan ini kan sampai 3-5 tahun loh saudara. Nggak bisa sebulan loh. Kecuali mujizat Tuhan. Perlu proses. Jadi kita harus tahu. Bukannya saya ngajarin negatif thinking. Bukan. Kenyataannya gitu. Karena saya nangani kasus. Jadi saya tahu. Karena apa? Roh itu akan membentuk karakternya dia. Jelas? Jelas? Jadi tukang apa? Tipu. Nah. Dan yang kedua, kecanduan untuk berzina. Kalau enggak ada duit, siapa yang mau kan gitu. Betul? Betul? Nah, itulah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kenapa Alkitab mengatakan cerdik dulu baru tulus? Kalau tulus dulu dicaplok ulose. Ngerti? Maka cerdiklah seperti ular. Ya, ingat, pertama kunci apa Kedua, dia ada kecenderungan ketagihan untuk perzinahan, seks. Jadi kunci uangnya dulu. Ini untuk cara merehabnya. Jelas? Cara apa saudara? Merehabnya. Dan kita harus tahu. Karakternya membentuk dia jadi tukang 7 kali lipat lebih cepat. Parah. Nah, ketiga. Ya, setelah itu cara merehabnya gimana? Yang ketiga, dia harus ada pembimbing rohani. Dan usahakan umurnya lebih tua dari dia. Dan pembimbingnya jangan yang bekas orang kelainan seks. Harus pasti laki-laki normal. Kalau perempuan normal. Nah, dia berzina, kena pelet sama perempuan. Dibimbing bekas homo kan gawat kan. Malah jadi ini enggak karuan. Betul? Bimbingnya pun juga harus benar-benar jeli. Harus tahu latar belakang yang membimbing itu gimana. Jelas? Ingat, lebih tua. Walaupun selisih 3 tahun, 5 tahun. Dan lebih rohani dan dijamin manusia yang kena guna-guna perempuan. Setannya keluar, dia sadar. Sadar kan? Dibimbing sama bekas lesbi, kan lebih parah. Udah ada bibit itu jadi tambah parah. Betul? Yang bimbing pun harus orang normal. Dan tidak boleh ada latar belakang kelainan apa? Seks. Nanti kalau kelainan seks, bukannya tambah parah, habis ketemu ular malah ketemu nogo, betul enggak? Betul? 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 Jadi yang bimbing pun harus betul-betul normal.
dan tidak ada kelainan seks. Oh, hati-hati loh saudara. Karena kalau orang yang kelainan seks, setannya keluar, dia sadar. Tapi kan masih ada proses-proses seperti itu, betul? Perlu waktu lama juga. Ya, pas dia kumat gimana? Bertobat pun harus ada pembentukan karakter. Itu prosesnya agak lama, betul? Untuk melawannya. Ingat, pertama kunci, kedua apa saudara? Pembimbingan rohani. Di rohaninya lebih tua dan tidak boleh apa? Bekas kelainan apa? Harus orang-orang normal. Jelas? Dan yang keempat, dekatkan dengan anaknya. Karena orang yang habis kena guna-guna, rata-rata suka ngalamun, pikiran kosong, suka mengkayal. Nah, itu dekatkan kemana saudara? Ke anak apa? Anak kandungnya. Supaya dia apa saudara? Tidak ingat yang lagi. Jadi ada bukan. Jelas? Jelas? Ada apa saudara? Jadi adakan family altar. Satu keluarga, suami istri, anak-anak memuji menyembah Tuhan. Supaya waktu Tuhan hadir untuk membentuk karakternya. Pokoknya untuk membimbing orang yang kena ilmu pelet guna-guna minimal 3-5 tahun. Jelas? Dan pembimbingnya harus laki-laki, kalau laki-laki normal, perempuan normal. Jangan bekas. Malah tambah apa? Parah. Nah, setelah itu didekatkan sama anak kandung. Dan dia usahakan dekat dengan orang tuanya. Kenapa dekat dengan orang tuanya? Supaya ada bimbingan. Ingat. Jadi untuk merehab ini mudah atau susah? Yang susahnya apa? Dia diubah jadi tukang tipu ini loh. Kita harus lebih pintar daripada tukang tipunya dia. Betul. Seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu. Jelas? Jelas? Ya, jadi ingat, bimbingnya ini perlu apa saudara? Tahap. Jelas? Jelas? Nah, dan yang kelima, orang yang habis kena ilmu pelet guna-guna gini, begitu sadar, usahakan jangan masuk ke dalam tim pelayanan. Lima sampai 8 tahun. Kok kenapa gitu Pak? Ingat, kalau dia nanti kecewa, malah tambah berat. Kan pendeta juga masih nginjek tanah, bukan terbang. Nanti dia kecewa, misalnya dia kecewa sama pendetanya, kecewa sama satu timnya. Kan cuma enggak, orang gereja-gerejonan enggak usah gereja-gerejanan, gitu enggak? Malah tambah parah, betul enggak? Lebih baik jadi jemaat biasa dulu. Itu sampai 5 sampai 8 tahun. Prosesnya gak lama memang. Habis kena guna-guna, bertobat, wah ingat dia udah bertobat. Tapi ingat, bibit yang ada itu dihilangkan. Tapi kan masih ada bayangan-bayangannya, betul? Kasihkan waktu bertobat, wah ngakunya bertobat, haleluya, haleluya. Pegang bendahara keuangan, habis itu gereja. Jelas? Karena karakter udah dirusak dulu. Dan kalau megang perusahaan pun dia tidak boleh megang keuangan. Untuk membentuk karakter itu perlu waktu. Untuk merusak karakter seseorang cukup 1 bulan, betul? Untuk memperbaikinya bertahun-tahun. Untuk nikah, ingat itu mudah. Mempertahankan pernikahan itu perlu iman, betul? 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 Kalau ketemu dapat suami yang baik, haleluya. Suaminya kayak halilintar gimana? Kan perlu
Iman, betul? 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 Perlu apa saudara? Iman. Jadi ingat, begitu kena ilmu guna-guna pelet, usahakan jangan ikut tim pelayanan. Kalau saya pasti larang, tidak boleh. Karena karakternya belum beres itu. Perlu waktu memulihkan. 5 sampai berapa tahun? 8 tahun. Itu proses. Dekatkan yang lebih tua rohaninya, dibimbing. Nah dari pihak keluarga harus tahu persis. Dia ini pasti tukang tipu. Supaya dia perlu waktunya kunci keuangannya. Nah dan dibimbing firman Tuhan. Dan diajar doa. Diajar apa? Doa. Nah Pak kalau ini suruh baca Alkitabnya, Alkitab mana? Nah ada. Justru kitab Wahyu. Hukumannya berat-berat tuh. Kaum penjinah, kaum cabul, kaum masuk neraka digebukin setan gitu loh. Sama ingat justru kasih kitab apa? Wahyu. Sama kitab apa? Roma. Wahyu dan Roma. Kalau Injil harus semua dibaca, 4 Injil. Tapi kalau yang habis kena ilmu guna-guna ini sembuh, saran saya satu. Baca dulu kitab Wahyu. Penjinah, pencabul masuk neraka. Dia melihat penjinah masuk neraka. Ngerti Dara? Jadi dia penjinah, pencabul masuk neraka, dibuang habis-habisan, digebukin setiap hari gitu. Jadi biar dia tahu hukuman. Supaya ada rasa takut akan tuh. Kitab Wahyu, kitab Roma. Nah kalau Injil, 4 Injil kanonik. Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Baca semua. Nah tapi suruh baca kitab Wahyu. Nah kitab Wahyu jelas. Nah sama apa? Kitab Amsal. Kan banyak sekali nasihat. Sama kitab apa? Pengkhotbah. Sama apa saudara? Jadi itu ada kitab-kitabnya saudara. Nah semua kitab sama, itu kan firman Tuhan. Tapi untuk hal tertentu, ini harusnya dengan ini. Suruh baca, dia renungkan setahun, 2 tahun. Bolak-balik aja. Harus baca Alkitab semua. Nah, proses. Ingat, tapi ingat, kunci uang. Karena kita tahu, dia pasti tukang tipu. Karena bibitnya itu, mantra itu menjadi benih mantra, itu tumbuh. Nah tumbuh itu merusak karakter. Nah untuk motong akar-akarnya itu perlu waktu. Makanya iblis itu sering dosa itu kelihatan nikmat tapi menghancurkan. Jelas? Sekarang siapa yang mau tanya? Kenapa kok guna-guna pelet itu waktunya lebih lama? Karena itu tubuh jiwa roh yang dirusak. Nah makanya sampai 5-8 tahun. Proses untuk rehab. Lama enggak saudara? Bisa 8 tahun. Nah kalau pelayanan mau terjun silahkan setelah 8 tahun. Supaya betul-betul dewasa imannya, karakternya sudah dibersihkan dengan firman Tuhan. Dan kuasa darah Yesus. Dibentuk namanya. Oke? Teman tanya. Ya. Kalau mau ikut pelayanan. Tapi gimana kalau dia memaksa gitu? Ingin, terus nanti tidak diperbolehkan dia kecewa juga. Gini loh. Lebih baik dia itu belajar dulu. Karena orang yang habis kena guna-guna ini, begitu sadar, ingat dia itu punya sifat, ingat saudara, sensitif sekali dan suka menghakimi. Nah kendalanya dalam satu tim pelayanan gereja, semua tidak malaikat, betul? 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 Nanti kalau dia kecewa sama pelayanan, tidak mau ke gereja loh. Malah tambah parah. Lebih baik dia ingat Alkitab, yang melayani Tuhan
jangan orang yang baru bertobat. Kan gitu? Betul? Betul? Tidak boleh orang yang baru bertobat. Saya aja waktu bertobat di karantina berapa lama? Saya itu hilang ingatan 1 tahun. Saya itu sekolah Alkitab 3 tahun. Setelah ikut 3 tahun, ikut Pak Gilbert. Nah, dan saya tidak masuk organisasi sampai sekarang. Karena apa? Wah, lebih enak kayak gini daripada organisasi. Bebas. Kalau dia maksa gimana? Kasih tahu, dia masih anak-anak. Rohani, harus dewa. Ingat, saya mau tanya, ada enggak dalam tim pelayanan, ada yang tiba-tiba sesama hamba sesama tim menipu, ada enggak? Hah? Ada enggak? Ada. Nanti kalau dia sampai ada yang ketipu, lebih kecewa gimana? Lebih apa? Tambah apa? Parah. Nah, lebih baik ke gereja, dengar firman Tuhan. Jelas? Jelas? Dan hal ini saran saya, dibimbing orang yang lebih tua dan rohani. Jelas? Nah, bukannya saya ngomong, kok pendetanya muda gimana Pak? Yang lebih dewasa dan harus yang sudah menikah. Yang harus sudah apa? Menikah. Dan jangan dibimbing oleh duda. Betul? Kecuali duda mati kan beda lagi. Istrinya meninggal, dia dudaan beda. Kalau duda hidup kan susah, betul enggak? Nah, dia harus betul-betul orang yang betul-betul. Karena ingat, orang kayak gini sensitif sekali. Mudah tersinggung, mudah kecewa. Dan dia itu kalau baru bertobat, itu melihat sesuatu itu wah gitu, sensitif sekali. Nah, pokoknya intinya dengarkan panduan saya. 5 sampai berapa tahun? 8 tahun. Kan banyak kasus ya. Dulu bekas non-Kristen bertobat. Begitu bertobat banyak kesaksian. Kena kasus. Ya kan banyak. Betul? Betul? Karena apa? Buru-buru pelayanan itu harus ada proses pembentukan karakter. Siapa yang setuju angkat tangan? Nggak bisa. Saya aja melayani udah berapa tahun? Ingat ya, saya itu bertobat tahun 93. Langsung saya sekolah Alkitab. Jadi hidup saya ini, waktu kecil taunya setan, dan latihan pertarungan. Setelah bertobat, taunya Alkitab sama gereja. Setelah itu tambah lagi, pelihara burung sama kebun, itu aja. Ruang lingkup saya kan itu aja. Nah, itu aja sampai sekarang saya belum gembala sidang pendeta, belum. Masih penginjil. Dan saya itu sampai sekarang masih sama Pak Gilbert. Nah itu, oke? Ingat berapa lama? Terutama yang habis kena ilmu guna-guna pelet. Nah, kecuali dulunya kasusnya berandal, bertobat. Nah, cara nangani juga beda lagi, betul? Ini yang khusus kena ilmu pelet, roh perjin. Oke, lagi? Saya mau tanya, apakah benar lesbianisme itu bisa menular? Iya. Setiap hari sama bencong. Laki-laki normal jadi apa? Transfer. Betul? 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 Jadi gini-gini. Betul? Transfer. Ingat, pergaulan yang buruk merusak apa tidak? Baik. Oke? Lagi. Ini tuh. Bisa kena
kena pelet nggak Pak? Gimana caranya? Gini, kalau kita hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh tidak bisa. Kecuali buka celah. Celahnya apa? Ingat saudara, celahnya itu apa? Akar pahit kecewa dendam. Terusan rumah tangga ribut terus. Sudah tidak ada cinta. Sudah tidak ada kasih. Itu bisa. Oke? Gimana? Pendeta, suami saya tuh udah Nggak usah pakai itu. terus Udah komanya 3 kali. Apa? Komanya udah koma 3 kali. Stroke 8 kali, koma 3 kali. Belum 10 kan? Kuat gitu Pak Pendeta. Kalau kuat dia tuh bisa 3 hari 3 malam tidak tidur. Dia bisa bangun, bisa duduk, bisa marah-marah terus teriak-teriak sampai 3 hari. Nanti kalau udah itu dia dalam waktu seminggu misalnya lemes, bangun juga nggak bisa apa-apa. Terus Harusnya diajak ke sini. tadi lagi Supaya saya lihat tuh setan atau kejiwaan. soalnya Karena dikira setan enggak taunya orang gila, betul enggak? Ada bedanya. Pak Pendeta itu kan saya udah ke psikiater gitu. Ah. Sampai itunya tuh sampai obat penenang tuh udah nggak mempan lagi. Dia nggak bisa tidur jadi biarpun obat. Harus lihat dulu baru tahu. Oh gitu ya. Oke, lagi. 3 kali selesai. Lagi. Jadi ingat cara membimbingnya berapa lama? 3-5 tahun. Nah, tapi ingat kalau pelayanan sampai 8. Pokok enggak. Untuk, oh iya betul. Tapi ingat, waktu maintenance ini jangan sampai kita sendiri ketipu. Karena karakternya diubah jadi Oke. Oke? Ya, maaf Pak, mau nanya gimana ngebedain kalau satu penyakit beneran atau dikirim orang gitu. Ada. Soalnya kan ke dokter, kata dokter nggak ada apa-apa. Terus pindah dokter nggak ada apa-apa, USG berkali-kali, nanti bulan depan ini lagi tapi nggak ada apa-apa. Nanti kita cek lagi nggak ada apa-apa, terus sementara makin hari makin bengkak gitu Pak. Itu gimana kata orang, Gini, jangan-jangan dikirim orang. Kalau kena santet, itu dicek darah tidak ada penyakitnya. Iya, darah udah, Udah. USG udah. Kedua, kalau di rongsen, udah, tapi katanya nggak ada apa-apa. Kalau tidak ada benda-benda asing, Yang nggak ada berarti katanya. kalau itu kena santet pasti ada benda-benda asing. Kayak paku, jarum di situ. Kelihatan, di rongsen kelihatan. Tapi itu enggak sih, cuman kan makin bengkak. Nanti 2 minggu lagi di USG, nanti sebulan lagi, nanti 3 bulan. Tapi hasilnya nggak ada apa-apa semuanya. Udah di ronsen, di USG udah ini. Dan beda dokter, beda rumah sakit, hasilnya seperti itu juga. Tumpang, itu suami apa? Saya. Ibu. Iya. Nah, nanti kita doa. Saya lihat ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Sekali lagi. Makasih Pak. Nah, coba. Oke. Halo, halo. Hmm. Kan tadi guna-guna di pelet itu kan ada pemulihan 3 sampai 5 Tahun. tahun. Itu namanya untuk maintenance. Apa Dara? Ah. Untuk merehab karakternya. Supaya dibersihkan secara bertahap dengan firman Tuhan. Nah, dia sudah misalnya sudah lepas tuh ya. Jadi selama 3-5 tahun itu misalnya dia ikut bersemedi, pergi ke candi-candi kayak gitu. malah tambah parah. Malah setannya lain. Tapi dia Habis ketemu setan 2 sekarang ketemu setan 5. tapi dia dibawa orang yang rohani untuk bersemedinya tinggi gitu. Itu malah setan ketemu setan reoni malah.
Itu nanti malah dia nanti banyak berhalusinasi. Yang kedua enggak mau kerja, males. Biasanya kebawa ke alam khayalnya di situ. Itu kalau dia yoga juga seperti itu. Sama, enggak boleh. Nggak boleh. Enggak boleh. Lebih baik olahraga paling bagus apa? Jalan kaki. Yang kedua renang. Dan yang ketiga suka tertawa. Nah itu aja. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.